Sudah belajar itu? Selimut teknik. Udah ya, jadi ada 3 penolong misalnya. Nanti yang satu memegangi bahu kepala, kemudian antara panggul dan tulang belakang, kemudian kaki. Kemudian selimut ini kita pasangkan. Bisa dibantu memilihkan pasiennya. Jadi kalau misalnya pasien yang sudah tiga titik ya, ini sama saya. Nah, dari sini, ininya di sini, ininya di sini. Oke. Begini, lalu kita masukkan yang satu, memasukkan ini selimut, kemudian kita kembalikan posisi pasiennya, kita pindah posisi ininya, nah kita kasih selimut seperti ini. Nah ini selimut kalau misalnya di dataran yang kita bisa angkat, maka kita angkat saja seperti ini. Kita lakukan moving, lifting dan moving. Tapi kalau misalnya ini dataran tinggi seperti itu, ya ini bisa ditali bagian selimutnya, misalnya dengan tali yang seadanya seperti itu. Kemudian kita tarik bagian atasnya. Nih, coba tarik di sini. Ya, tarik. Begitu. Sampai dia turun. Gitu ya, turun di bawah. Kemudian selain itu kita bisa menarik dengan bahunya mereka. Nah, menarik secara langsung. Kalau misalnya dia masih bisa duduk, ya kita bokong seperti ini, dilipatkan ke dadanya sini ya. Kemudian kita melalui ketiaknya kita angkat pasien itu. Gitu. Kalau misalnya dia tidak sadarkan diri sama sekali, kita bisa melakukan gendongan. Menggendong itu kalau misalnya dia dalam posisi seperti ini, kita masukkan tangan kita di bawah punggung, kemudian satunya di bawah paha, lalu kita gendong. Gitu. Kalau misalnya ini selimut tidak ada, digendong juga tidak memungkinkan, maka kita bisa menggunakan tali. Tali itu bisa kita modifikasi dari banyak hal ya. Bisa dari jilbabnya dia mungkin, atau bajunya dia mungkin gitu ya, atau mungkin dia membawa tali-tali tertentu. Nah itu kita bisa modifikasikan untuk mengangkat pasien korban dengan cara ini dimasukkan di sini. Nah ini kita bisa gunakan untuk menarik pasien, menarik korban, atau kita bisa menggunakan untuk mengangkat. Kalau dia pakai jaket, ya sekarang kalau misalnya dia pakai jaket mau menggendongnya, kita tidak perlu mencari lehernya seperti tadi, mencari punggungnya, tapi jaketnya itu misalnya ini dia pakai jaket. Ini dia pakai jaket ya. Ini resletingnya kita buka, lalu jaketnya kita tinggikan sampai kepala. Nah, baru nanti kepalanya ini kita angkat seperti ini. Ini terus kita gendong. Gitu. Bisa kebayang? Bisa. Terus dengan cara apa lagi di situ? Merangkak. Nah, ini kalau misalnya daerahnya sempit, ada terowongan seperti itu ya, kita akan mengambil pasien itu kan tentu tidak bisa menggendong, tidak bisa menggunakan tali, maka kita dengan cara yang merangkak. Merangkak itu kita berada di posisi di atasnya pasien, ya. Kemudian lengannya ini kita kalungkan ke leher kita kalau memungkinkan. Kemudian kita angkat seperti ini dengan posisi gerakan kita seperti ini.
ditarik sampai dia keluar terowongan. Itu kalau medannya sempit. Ya. Gimana? Kita di atas itu sih ya. Oh gini ya? Oke. Oh iya. Oke, maaf, terima kasih. Oh iya betul. Ini ya. Ya. Seperti itu. Lalu dengan sambil ke pundak ya. Ini kalau misalnya dia masih sadar tapi dia tidak bisa bergerak, kita juga bisa mengangkatnya selain menggendong tadi. Caranya kita duduk dulu di sebelahnya pasien, kemudian kita angkat. Ini tentu penolong, posisinya harus lebih kuat. Ya. Jalan. Kalau misalnya penolongnya lebih kecil ya nggak usah menggunakan metode ini. Oke. Nah, selanjutnya kalau misalnya pasien itu masih bisa berjalan, misalnya dia hanya tremor, mungkin panik, tetapi dia masih prioritasnya di hijau lah ya. Kita bisa menjadi tiang bagi mereka dengan cara membantu. Bapak bisa berdiri, bisa misalnya ya. Coba Bapak berdiri, saya bantu berdiri. Oke, dia bisa berdiri. Satu karisma aja deh, dia nggak mau berdiri. Ada satu, silakan. Ya, kalau berdiri kita memopong istilahnya. Jadi tangannya kita ginikan, maaf ya. Ini seperti ini. Ini sambil kita berikan kekuatan di mereka, lalu mengajak mereka untuk berjalan. Untuk tekniknya berdirinya. Kemudian bisa menolong pasien itu, korban itu dengan dua penolong juga gitu ya. Maka kalau dua penolong ya kita misalnya di bagian atasnya, nanti yang satunya di bagian bawahnya, itu untuk mentransportasi pasien. Nah, untuk tindakan lifting dan moving ini pastikan ada satu komandonya. Ya, pastikan ada yang memberi aba-aba, memberi instruksi. Itu harus di lifting dan moving dengan cara apa? Itu harus ditolong dengan cara apa? Atau itu dibiarkan dulu sampai ambulans itu datang misalnya, sampai penolong tenaga kesehatan datang, karena mungkin kondisi-kondisi yang tidak memungkinkan untuk dilakukan lifting dan moving tadi. Oke. Ya, kemudian mengangkat dari belakang ya, memungkinkan kalau misalnya kita tidak bisa mencapai area depan, kita tidak bisa menggendong dari depan, kita bisa memberikan pertolongan dari belakang dengan cara ini pasiennya dilipatkan ke depan, dada, tangannya, ya tangannya melipat begini, lalu kita angkat pasien itu. Nah, begitu. Lalu kita bawa ke ambulans. Kalau itu dia kita memberikan pertolongannya dari belakang. Oke. Kemudian ada yang tidak ada di materi juga. Itu kalau misalnya ada kayu teman-teman. Terus kita menggunakan sarung, maka sarung itu kan terjahit di dua sisinya ya, atau tidak selembar kain. Kita bisa memodifikasinya dengan memasangkan tongkat di sisi kanan dan kirinya untuk kita jadikan tanggung. Jadi cara menolong seperti pakai selimut tadi itu bisa dipakaikan kayu, nanti posisinya akan seperti ini.
ini, tapi ini kayu. Nah ini untuk memodifikasi kalau tidak ada drag bar. Kemungkinan kalau misalnya pasien itu harus segera ditolong atau mungkin nanti di daerah-daerah yang tidak ada drag bar, ya ini bisa dimanfaatkan untuk memberikan